Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sallim taslima. Shallu ala nabi. Antum dulu pernah dengar nggak qonun asasi? Pernah. Apa itu qonun asasi? Qonun asasi itu asas berdirinya NU. Asas berdirinya NU tahun 1928. Qonun asasi itu asas semua ya, sampai sekarang setiap muktamar itu dipakai. Di dalam qonun asasi di situ dikatakan berdirinya NU atas restu para habib. Habib siapa? Satu, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan gurunya pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari. Dua, Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf, Bangil. Tiga, Habib Husain Al-Haddad, Jombang. Empat, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Lima, Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari beliau itu nggak asal, nggak usuk-usuk langsung ngediri, enggak. Pergi sowan ke para habaib. Sampai-sampai dijelasin di sini nih di qonun asasi. Beliau Kiai Hasyim Asy'ari membawa perkataannya Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Qala, prinsip dasar, yakni prinsip dasar qonun asasi itu prinsip dasarnya NU. Diletakkan sama Kiai Hasyim Asy'ari. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf rahimahullah taala, inna harrabita qad sata'at bi sya'nabiha wa istama'at dawairah fa aina tadhhabuna alayhi fa aina tadhhabuna anha ayyuhal mu'arridun kunu minas sabiqina awwalan. Kata Habib Ahmad bin Abdullah Al-Haddad, kata Habib Ahmad As-Segaf, yakni inna harrabita, yakni perhimpunan ini, maksudnya NU ini, kata beliau, ya, inna harrabita qad sata'at basyahiriha, telah tampak tanda-tanda yang menggembirakan dengan adanya NU ini. Wa ijtama'at dawairaha, bangunan-bangunannya itu sudah tampak berdiri. Fa aina tadhhabun, maka kemana kalian itu akan pergi wahai umat? Fa aina tadhhabun, maka kemana kalian akan pergi? Itu ada dalam qonun asasi diletakkan. Jadi NU dan habaib itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Bahkan di sini Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau dijelaskan salah satu daripada ulama pada waktu itu yang dimana beliau sangat mengagumi daripada karya-karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Contoh, contoh nih, waktu itu ada apa, Kiai Abdullah Yasin Pasuruan ada berselisih paham dengan Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga Kiai Hasyim Asy'ari ya, waktu itu sehingga Kiai Hasyim Asy'ari bikin kitab judulnya Ziyadut Ta'liqat. Judul kitabnya Ziyadut Ta'liqat. Di situ beliau bilang wa minha anna qaul Syekh fa ya rabbi allimna bi lutfika waqfina ila akhir al-abyat, ya, al-thalatha masruqat min qasidatil qutbil gauth Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi Duri Mandum. Kata Syekh, apa kata Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdullah Yasin ini mencuri masruqat, yakni 3 syair, yakni abiyat, baik syair yang diutarakan oleh Kiai Abdullah Yasin itu, kata Kiai Hasyim Asy'ari, masruqat, diambil, dicuri daripada karya atau syair yang dibuat oleh Al-Qutbul Ghuth, seorang wali kutub. Siapa itu? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab beliau Ad-Durrul Mandum.
Dari mana Kiai Hasyim Asy'ari bisa tahu kitab-kitab yang muhadats kalau bukan beliau mempelajari kitab-kitab? Terus NU berdiri di Surabaya, Jawa Timur lah, daerah Jawa Timur dulu. Itu ketika NU mau ke Jakarta, nggak bisa langsung tahu-tahu masuk Jakarta aja. Karena Jakarta ketika itu wilayah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang merupakan gurunya Soekarno. Besok yang menentukan hari kemerdekaan Indonesia itu Habib Ali Kuitang. Tentukan hari kemerdekaan, ya, tentukan hari kemerdekaan, yang menentukan itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Makanya kita buka coba. Soekarno besok 17 Agustus 16 malamnya itu Soekarno ada di Kuitang, nginep di rumah Habib Ali. Makanya ketika memproklamirkan kan agak telat di koran-koran Belanda. Telat ketika memproklamirkan kemerdekaan. Kenapa? Karena Soekarno tidur di rumah Habib Ali Kuitang. Dan Habib Ali Kuitang yang menentukan tanggalnya, memproklamirkan, dan beliau yang pertama kali memerintahkan untuk semua Jakarta, mau kiainya, mau ustadznya, semua masyarakat Jakarta kibarkan bendera merah putih di depan rumah. Itulah yang menjadi tradisi sampai sekarang. Kenapa 17 Agustus kita kok nyebarin, kita kok ngibarkan bendera? Itu tidak terlepas dari jasa Habib Ali Kuitang. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari datang ke Jakarta untuk minta apa? Minta restu daripada Habib Ali Kuitang. Minta restu untuk mendirikan Jamiatul NU di Jakarta. Waktu itu Habib Ali menyetujui, boleh, silahkan. Tapi waktu Habib Ali mengutus muridnya pergi ke Jawa Timur, itu Habib Ali bilang cuma satu saja, tolong wanita-wanita yakni fatayat NU itu jilbabnya agak dibenerin. Itu komentar Habib Ali. Jilbabnya agak dibenerin, jangan sampai ada rambut kelihatan. Nah, ini udah direstui sama Habib Ali. Cuma Habib Ali masih berpatokan, berpegang kepada fatwa Habib Ustadz bin Yahya Mufti Betawi. Jadi Habib Ali merestui bikin. Tapi Habib Ali tidak mau masuk dalam struktural organisasi. Nah, ketika kiai-kiai di Jawa Barat, Jabodetabek lah, Jawa Barat, Jakarta, mengetahui bahwasanya Habib Ali tidak tercantum dalam organisasi itu, nggak ada yang ikut. Nggak ada yang ikut. Nah, akhirnya dibujuk sama Kiai Marzuki, Kiai Haji Marzuki almarhum, termasuk pahlawan. Jadi kalau Habib nggak masuk dalam struktur ini, dalam struktur, maka kiai-kiai yang lain nggak bakal ngikut, sebab semua ini muridnya Habib. Akhirnya Habib Ali mau. Beliau istikharah, beliau mau, masuklah beliau beliau menyatakan diri, saya Nahdiyin. Ketika beliau berkata seperti itu, langsung 1000 kiai lebih masuk NU semua. Jadi janganlah, udahlah, jangan membenturkan NU dengan habaib, jangan. Sebab dari zaman dulu itu nggak bisa dipisahkan. NU mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Syafi'i belajar ke apa? Imam Maliki. Imam Maliki dan Imam Hanafi, beliau berdua belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang merupakan guru besar 4 mazhab. Imam Ja'far As-Shadiq kakeknya siapa? Kakeknya antum atau kakeknya ana? Para habaib. Hah? Antum. Azan. Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Hah? Nah, iya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU, tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai Nabi ente? Itu adalah khutbah. Itu khutbahnya anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin di depan penduduk Kufah. Ketika itu Yazid udah mulai ketakutan karena Imam Ali Zainal Abidin ceramah apa? Man arafani faqad arafani, kata beliau. Siapa yang telah mengenal kami, maka sungguh dia telah mengenal kami. Dan barang siapa yang belum mengenal kami, belum mengenalku, akan aku perkenalkan siapa diriku. Ana ibnu Zamzam was-Safar. Ana ibnu man usri Allah ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ana ibnu man mi'rajahu Allah ila sidratil muntaha. Ana ibnu Muhammad ibn Abdullah. Ana ibnu man karramallahu wajha. Ana ibnu Asadul Badri wal Hunain. Ana ibnu alladhi lam yaghfar walau tarfat ain. Ana ibnu Asadullah al-Ghalib Ali ibn Abi Thalib. Ana ibnu al-Kautsar. Ana ibnu alladhi man ismuha maktubun fil Qur'anil Kautsar. Ana ibnu Zahra al-Batul. Ana ibnu Fatimah az-Zahra. Ana ibnu Husain. Ana ibnu Husain alladzi da'awtumu thumma ghadartum. Apa artinya? Yang belum mengenalku, yang sudah mengenalku maka telah mengenalku. Yang belum mengenalku akan aku kenalkan siapa diriku, kata beliau. Aku adalah putra dari seseorang yang menjadi putra Zamzam dan Safar. Aku putra seorang manusia yang dimana Allah perjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Aku putra dari seseorang yang Allah naikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Aku putra, kata beliau. Aku putra seorang manusia yang paling mulia di muka bumi dan paling mulia di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Aku putra seorang kekasih Allah yang terpilih. Aku adalah putra Nabi Muhammad SAW. Aku adalah putra dari seseorang yang Allah muliakan wajahnya. Aku putra dari seseorang yang menjadi singa perang Badar dan singa perang Hunain. Aku adalah putra dari seseorang yang tidak pernah kafir walau sekedip mata. Aku putra Asadul Ghalib, singa Allah yang pemberani, singa Allah yang menerkam. Aku putra Ali bin Abi Thalib. Aku putra Husain. Aku putra Husain. Aku putra seseorang yang kalian penggal kepalanya dan kalian mengaku umatnya. Aku putra seseorang yang kalian panggil, kalian undang, kemudian kalian bunuh. Ketika mendengar itu, Yazid takut. Yazid bilang, adzin, azan. Niatnya Yazid untuk memutuskan biar Imam Ali nggak ngomong lagi. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung beliau bilang, ya Yazid, Yazid, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad kakekmu atau kakekku?
Lau qulta Muhammad jaddak faqad kadzabta faqad kharajta minal Islam. Kalau kau bilang Muhammad itu kakekmu, maka kau telah berdusta dan kau telah keluar dari agamamu. Dan kalau engkau mengakui dan berkata Muhammad kakekku, kenapa kau bantai anak cucunya? Kenapa kau rantai cucu-cucu perempuannya? Kenapa kau penjarakan Muhammad Al-Bagir? Kenapa kau penjarakan aku? Dan kenapa kau bunuh ayahku Hussein? Pertanyaan seperti itulah yang ingin Anda pertanyakan kepada kiai-kiai NU yang benci kepada habaib. Makanya Anda bilang ke antum tadi azan asyhadu Muhammad Rasulullah. Anda tanya Muhammad jaddak atau jaddi? Nabi Muhammad kakeknya antum atau kakek anak? Anggap aja antum ini adalah kiai NU yang benci sama habaib. Kiai NU yang alirannya Islam Nusantara, yang liberal, yang pluralisme. Jaddak atau jaddi? Muhammad kakeknya anak atau kakeknya antum? Kakeknya? Habaib. Anak habaib bukan? Nah, kalau ente mengakui bahwasanya Muhammad Rasulullah jaddi kakeknya anak, kenapa ente mau jadi saksi yang memberatkan anak untuk masuk dalam penjara? Karena saya dibayar.